Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 7 September 2020. Injil bercerita mengenai Yesus yang mengajar di Bait Allah pada hari Sabat. Dan bukan hanya mengajar, Yesus menyembuhkan juga orang yang lumpuh tangannya. Nah, kisah ini memberi kita satu pesan, sederhana saja. Berbuatlah baik senantiasa, di mana saja dan kapan saja. Ketika Yesus mengajar, orang terkesima, orang terpesona, karena Yesus mengajar bukan seperti guru-guru yang lain. Yesus mengajar dengan kuasa. Perkataannya itu penuh kuasa. Dan Yesus bukan hanya berbicara, tapi dia juga berbuat sesuatu. Dia menyembuhkan, dia membuat mukjizat. Ada banyak reaksi, respon dari banyak orang. Ada yang bisa menerima, memuji Tuhan. Tapi ada juga yang bisa mencari-cari kesalahan. Yesus ini kalau guru benar, kalau dari Allah, dia tidak akan melanggar hari Sabat, melanggar hukum, melanggar aturan yang tidak diperkenankan pada hari Sabat. Lalu Yesus kemudian berkata kepada orang itu, apa yang harus dilakukan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan hidup seseorang atau membiarkan hidup orang mati? Bagi Yesus, berbuat baik itu harus mengatasi hal-hal yang normal. Menyelamatkan kehidupan seseorang itu jauh lebih penting dari sekedar mengikuti peraturan. Kalau dengan mengikuti peraturan hidup seseorang terancam, bahkan bisa mati, kita bisa melanggar peraturan itu untuk menyelamatkan ini. Tapi bukan terus kemudian setiap peraturan kita langgar, tidak. Karena peraturan dibuat untuk menata kehidupan. Tapi sekali lagi, ketika karena mengikuti peraturan hidup seseorang terancam, peraturan itu boleh dilanggar. Nah, kuncinya adalah melakukan yang baik dan menyelamatkan hidup.
Maka dalam keseharian kita, hal yang paling berbahaya itu bukan misalnya penjahat atau perampok atau apa, tetapi sikap ignorance, sikap tidak mau tahu, sikap nggak peduli. Halah sudahlah, itu bukan urusan saya, biarlah itu bukan bagian saya. Ketidakpedulian, ketidakmautawan itu jauh lebih berbahaya. Karena kerap kali dengan kita tidak mau tahu, ada banyak orang yang mengalami celaka. Kalau kita tidak mau tahu soal politik, membiarkan orang-orang jahat menjadi pemimpin politik, jangan salahkan kalau keputusan-keputusannya yang diambil itu merugikan banyak orang, bersikap jahat. Kenapa? Karena banyak orang baik diam, nggak peduli, tidak mau masuk ke sana. Maka berbuat baik itu harus dimulai dari kepedulian. Peduli dengan lingkungan, dengan sesama. Lalu berkembang, bagaimana kita bisa ikut berperan agar komunitas, lingkungan, masyarakat itu menjadi baik. Kita harus peduli, nggak boleh lagi nggak peduli. Kita harus mau ikut serta mendorong orang-orang baik untuk berada di tempat-tempat yang pantas, yaitu tempat-tempat di mana orang itu bisa mengambil keputusan, bisa memimpin, bisa membawa masyarakat itu menjadi lebih baik. Contoh yang saya berikan, ketika orang baik tidak peduli dengan politik, jangan pernah menyesal kalau masyarakat, negara bahkan dipimpin oleh orang yang tidak baik dan dibawa ke arah yang tidak baik. Mungkin kita akan menghujat, kenapa ada pembohong, ada penipu bisa menjadi pemimpin sebuah kota, sebuah provinsi, sebuah negara? Karena orang-orang baik diam. Maka berbuatlah baik senantiasa, kapan saja, di mana saja. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.